Ini bahasnya pra-wedding. Ya doain aja sesuatu yang baik karena memang disegerakan. Alhamdulillah ya pasangan saya kemarin pertamanya udah minta izin sama orang tua, terus kemudian dia kenalin aku sama keluarganya, terus juga keluarga kami udah saling mengenal. Alhamdulillah, mudah-mudahan disegerakan. Berarti udah lamaran? Kenapa? Udah lamaran apa gimana? Iya, doain aja karena kan tiap keluarga itu ada omongan sudah ada. Nah mungkin persiapan nikahnya nih mungkin sudah sejauh mana sih kan ngeliat Iya. ada foto prawed yang beredar tuh nih gimana? Lihat di mana, belum muncul di YouTube aku juga. Ada tak? Ada. Bener-bener netizennya ini banget, lincah banget ya. Ya alhamdulillah kan semua proses. Kemarin sempat kebetulan lagi dianya lagi nggak kerja, Janet juga lagi free. Kita foto kemarin. Nah, mungkin persiapannya sudah sejauh mana nih? Sudah berapa Persiapan persen apa? menuju halal gitu? Wow, masya Allah, amin. Gak ada yang tahu ya, tapi mudah-mudahan kalau kita udah diniatin baik, niat pengen cepat-cepat nikah karena memang kalau jadi maaf ya status janda tuh nggak bagus kalau lama-lama sendiri ya. Sendiri aja nggak ngapa-ngapain tuh bisa diomongin jelek gitu, apalagi kalau misalnya kita bareng-bareng kemana gitu kan. Jadi ya kenapa Janet banyak yang bilang kok cepet banget move on, tidak semudah itu. Sebenarnya tidak semudah itu, tapi ya lillahi ta'ala niatnya pengen cepet-cepet ibadah. Dan kebetulan pasangan Janet yang sekarang memang dia juga sama punya satu misi, daripada jadi omongan gak enak dan segala macam, mending disegerain aja. Insya Allah ya tahun ini lah. Siapa sih Teh? Sosoknya itu siapa? Ya, Dari kalangan apa Pak gitu deh? sosoknya adalah laki-laki yang memang punya pengalaman dan masa lalu yang sama. Jadi memang untuk mengenal dia pun sama sekali nggak ada dikenalin orang, nggak ada memang kita sama-sama pengen kenal gitu, nggak ada sih. Oh iya. Kenapa? Sudah. Ya setiap orang punya masa lalu lah, dan ya alhamdulillah saya bisa menerima semua masa lalunya dia, begitupun dia bisa menerima masa lalu saya. Saya nggak bisa menjudge masa lalu orang itu buruk atau baiknya gitu, karena dia masa lalu nggak bisa dihapus ya. Yang ada tuh adalah kesempatan untuk memperbaiki masa depan lebih baik. Profesinya apa? Profesinya apa Teh? Nama Iya. entertain apa? Pengusaha atau apa? Kayaknya baru ini mungkin ada yang belum tahu juga ya, kebetulan kami punya profesi yang sangat berbeda, bukan di dunia entertain. Pengusaha apa? Iya, dia entrepreneur. Oh, center. Itu ketemunya ketemu dari teman atau gimana gitu? Enggak, sama sekali nggak ada yang kenalin, dan memang saya malah lebih dulu dekat dengan yang lain sebelum kenal sama yang ini gitu loh. Jadi ya Allah sudah ngatur semua jalannya. Yang dekat juga belum tentu jadian ya, yang baru juga belum tentu nggak bener, belum tentu nggak serius. Ternyata memang ini baru Janet kenal, baru dekat sama Janet secara pribadi, secara intens gitu. Ternyata memang dia yang paling serius gitu, langsung datang ke orang tua minta izin untuk mau serius sama aku ya. Aku mengapresiasi laki-laki yang mau berkomitmen, karena di zaman sekarang ya agak susah gitu laki-laki yang bisa menunjukkan keseriusannya dengan komitmen. Teh, nggak menjalani dulu berapa bulan Teh untuk tahu kriterianya gimana gitu? Oh sudah lumayan mengenal dia dari bulan Januari, tapi mengenalnya dalam arti kita kenal ya itu tadi, aku mau belajar entertainment sama dia karena aku punya wig di rumah, udah aku produksi sebanyak 1000 wig, dan rencananya saya nggak mau jualannya satu-satu gitu, jadi saya pengen pakai sistem. Kebetulan dia adalah speaker juga, speaker yang biasa ngasih ngasih inspirasi lah buat teman-teman pengusaha bisnis lainnya.
terutama untuk para pemula seperti saya. Saya lihat di feed Instagramnya banyak sekali dia nyurahin tentang ilmu-ilmu bisnisnya dia. Masya Allah, dan ternyata emang aku ngikutin dia setelah kenal ya, setelah ketemu, ternyata memang dia sering jadi speaker dalam webinar, seminar gitu di kuliahan dan segala macam mengenai bisnisnya dia. Karena dia memang punya pengalaman, dia bikin bangun usahanya dia itu bener-bener dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai bisa punya ratusan outlet untuk di bidang kuliner. Itu sih yang bikin aku amazed aja, bagus gitu. Maksudnya dia sama-sama tulang punggung keluarga sama kayak aku. Dia juga tipe family oriented dan juga dia tipe orang pekerja keras. Makanya ya itulah yang mendasari kami mungkin bisa saling cocok lah gitu. Teh, bisa dibilang terkesan buru-buru gak sih Teh? Kenapa? Terkesan buru-buru gak sih? Buru-buru? Kalau dibilang buru-buru ya, Masya Allah, dulu aja aku menjalani 9 tahun ya pernikahan dengan yang mantan kemarin. Awalnya aku dulu pacaran sama dia, malah bukan pacaran sih, deket sama dia tuh kita 4 bulanan. 4 bulanan dibilang serius lah ya, pacaran menuju pernikahan gitu. Dan itu tanpa pikir panjang, aku pikir dia yang segalanya, dia lebih yang paling baik, paling setia, paling bertanggung jawab. Tapi kan kita tidak bisa mengukur seseorang dari lama atau enggaknya kita mengenal dia. Jadi udah lillahi ta'ala aja. Yang lama aja belum tentu lebih baik ya. Yang sebentar pun belum tentu dia nggak bisa bertahan lama gitu. Jadi aku nggak bisa ngejudge orang. Jadi aku pengen, karena dia berusaha untuk nunjukin keseriusannya, salah satunya adalah saya nantang dia, nantang siapapun yang lagi deket sama aku. Pada saat saya udah bercerai dengan suami saya udah bilang sama mantan suami saya bahwa saya tidak mau lama-lama sendiri, karena saya pengen cepat-cepat punya anak dengan siapapun lah, laki-lakinya yang dengan siapapun dalam arti yang mau bertanggung jawab, yang bisa bikin hidup saya lebih baik lagi, dari keimanan saya, dari mungkin banyak saya miss-missnya, kekurangan saya dalam rumah tangga, jadi rumah tangga kemarin ya aku butuh seseorang yang benar-benar jadi imam aja gitu. Neng, sorry sebelumnya kan masalah sama mantan di pengadilan belum selesai nih. Tapi ini udah mau nikah, itu gimana sih Neng? Amat sih tadi. Jujur aja, sebenarnya kemarin waktu aku bercerai itu kan saya yang nuntut minta cerai ya, itu setelah peliknya saya berpikir keras, saya tanpa diskusi dengan orang tua, dalam arti bukannya tidak melibatkan orang tua, tapi orang tua mengembalikan semuanya ke saya gitu kan. Semua keputusan itu hasil istiqoroh saya. Saya benar-benar yakin dengan keputusan saya, karena saya kemarin minta cerai juga karena kesalahan fatal yang dia lakuin. Saya masih ngejaga lah alasannya kenapa gitu loh. Karena saya tadinya pengen ya udah berpisah secara baik-baik ya. Saya tidak menuntut sedikit pun, sepeser pun dari apa yang dia punya selama pernikahan dengan saya ya. Kalau dia menganggap semua tabungan saya, hasil saya kesana kemari, jadi payah saya, kerja keras saya itu adalah harta bersama, dia bilang itu kan. Tapi uangnya dia, hartanya dia makan sendiri, dia simpan sendiri di tabungan, dia pakai ke hobi-hobinya. Sama saya nggak mengganggu tabungannya dia, asetnya dia yang sudah dia terima di tabungan rekeningannya, di tabungannya. Tapi sekarang setelah berpisah, satu itu gara-gara kesalahan fatalnya dia dalam rumah tangga, sampai saya harus merelakan 9 tahun rumah tangga dengan dia. Saya benar-benar nggak tahu arah mau kemana lagi setelah bercerai. Dan lucunya lagi, ketika proses persidangan cerai, dia sempat ingin kembali. Neng, dia sendiri tahu nggak kamu mau nikah? Dia sendiri tahu nggak kamu udah mau nikah? Saya udah bilang ketika waktu proses cerai kan dia beberapa kali tuh nge-begging saya gitu, saya masih cinta sama kamu tempat pulang aku nggak tahu arah kalau nggak ada sama kamu. Sampai akhirnya dia pernah nunjukin foto dia lagi mau ngiris tangannya gitu, seolah-olah bahwa nunjukin ke saya bahwa saya yang bikin dia hancur. Padahal saya balikin lagi, kenapa kamu bikin saya seperti ini? Saya selalu kembaliin ke dia gitu. Ketika dalam proses mau ketok palu, dia sempat mau balik lagi. Waktu itu saya ngasih kesempatan ke dia bahkan. Setelah gimana susahnya saya sekuat tenaga untuk menutup hati buat dia, ternyata saya bisa nunggu lagi. Tapi sayangnya 1 bulan sebelum ketok palu, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan saya seperti mengemis-ngemis sama dia, tolong dong kalau kamu mau balikan lagi sama saya sesuai janji kamu sama orang tua saya, tolong dong kamu setia sama saya,
gak usah kabur-kaburan. Ternyata dia punya yang lain. Akhirnya saya benar-benar ngerasa dikecewain sama keluarga. Sampai akhirnya saya pamit. Saya perempuan tapi saya punya niat baik untuk pamit terhadap keluarganya, terhadap dia, karena saya ingin semua baik-baik aja gitu ya. Hubungannya baik karena mereka udah kayak keluarga saya sendiri. Saya pamit dengan saya bilang mohon maaf sekali saya tidak bisa menerima Alif kembali karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya dibuatnya capek. Saya seperti mengejar-ngejar dia pada saat kemarin, dianya malah ngejar-ngejar yang lain. Itu bikin saya sakit dan keluarga saya juga sangat cedera lah hatinya gitu kan, karena ngerasa di PHP-in ya, ingin lebih baik dan segala macam. Itu tidak kebuktian sampai saya bilang ke orang tuanya mohon maaf karena saya ingin memanfaatkan waktu saya dengan baik ke depan. Saya pengen cepat-cepat punya anak, jadi maaf nih kalau misalnya suatu saat Alif mau kembali lagi sama saya atau bagaimana, saya kalau suatu saat saya sudah punya pendamping, tolong jangan pernah ganggu saya lagi. Cintanya dan berharap banget. Persiapannya sudah berapa persen sih Kenapa? pernikahannya? Wah, doain aja ya, karena ya di zaman pandemi kayak gini kita masih belum bisa ngadain acara yang gimana gitu. Yang penting kan keluarga saling tahu, support keluarga juga nomor satu. Yang penting kami berdua berniat untuk bisa lebih baik karena kami punya masa lalu yang mungkin tidak semulus rumah tangga yang lain ya. Pernah merasakan kesakitan yang sama, pernah dikecewakan, dan untuk itu kami juga belajar untuk bisa memaafkan dan belajar untuk bisa meminta maaf dan mengevaluasi diri gitu. Jadi aku sama dia udah fokus mau benar aja, jadi Udah fitting baju. Berarti emang udah sepakat pengen menikah dalam waktu dekat ya? kalau jujur aku selalu bilang aku carinya bukan pacar tapi pendamping hidup, teman hidup. Jadi ya buat apa dilama-lama, dia bilang kayak gitu, saya laki-laki gitu, dan saya juga nantang dia, saya nggak butuh laki-laki yang kaya, yang ganteng, itu mah bonus aja gitu. Yang paling utama adalah dia bisa konsisten komitmen dengan apa yang dia omongin. Ketika dia mau serius ya dia serius, dia bisa menjaga hati saya, menjaga perasaan saya, itu tanggung jawab nomor satu dia. Yang kedua dia mau serius berarti dia harus tanggung jawab terhadap diri saya, terhadap kenyamanan saya, begitupun saya terhadap dia. Itu sih dari awal. Udah fitting baju belum? Iya. Udah fitting baju belum? Baju apa? Baju nikahan. Aduh. Punya cita-cita sih, pengen cepat-cepat punya keluarga baru, nyari amal ibadahnya dalam rumah tangga, jadi istri yang baik, ngurus suami, ngurus anak kalau punya anak ya. Insya Allah. Konsep nikahnya bakal kayak gimana nanti? Ya? Mungkin. Neng. Konsep nikahnya karena kami dipersatukan oleh alam, jadi konsepnya pun aku pengen yang berbau alam gitu. Outdoor berarti ya Neng? Atau Insya Allah. Gaya banget terencana ya, mudah-mudahan jadi kenyataan. Amin. Dan itu Ya. tanggapannya Teteh kan di berita ada tuh dia mau minta tuh untuk harta gono ini kan tadi udah tuh sama rumah baru nanti buat kalau dia punya istri. Itu gimana sih tanggapannya Teteh? Iya, Masya Allah. Kan tadi aku udah bilang saya nggak nuntut sedikit pun, sepeser pun Tapi dia nuntut gimana Bang? dari harta yang dia punya. Walaupun dia sendiri yang sudah ngeberantakin rumah tangga yang 9 tahun kemarin, saya aja masih menjaga aibnya dia. Kenapa? Alasannya karena ya udahlah, saya pengen baik-baik ya. Tapi ternyata setelah itu malah dia nuntut tabungan saya. Orang tua saya, teman-teman dekat saya tuh tahu gimana saya kerja kerasnya, gimana selama ini saya tidak menuntut kepada suami. Misalnya Alif, aku tuh butuh tempat tinggal, butuh mobil, saya nggak pernah minta itu. Saya nggak pernah nuntut sedikit pun, ya mungkin silakan bukti-buktinya juga udah ada. Jadi saya nggak pernah ganggu uang-uangnya dia, tabungannya dia. Ternyata setelah tabungannya banyak tuh dari hasil dia dalam rumah tangga, dia malah memprioritaskan untuk beli hobinya dia, beli motor, motornya yang 1000 cc. Ada Air1, ada Repsol, ada Harley Davidson. Jadi semakin kesini semakin tinggi keinginannya,
passionnya jadi semakin tinggi aja gitu. Jadi kayak kalau aku bilang kalau aku ada punya tabungan nih sampai saya harus nabung beberapa bulan, sekitar 8 bulanan untuk ngumpulin uang DP buat beli rumah. Kalau nggak gitu saya nggak dapat rumah mungkin sampai detik ini. Dan sampai detik ini pun saya masih punya kewajiban. Bakal diundang nggak sih, Neng? Bakal diundang. Siapa? Alif. Alif. Waduh. Waduh mas. Aku tuh apa ya? Awalnya sih ingin berhubungan baik ya dengan siapapun. Mending kita saling mendoakan aja. Ya, kalau buat Mas Alif katanya kalau misalnya dapet, dia kekeh banget. Saya tuh cuma minta rumah yang di Purwalati, yang saya cicil itu, sama mobil Civic yang saya pakai. Katanya sih beritanya mau bawa istrinya dia masuk ke rumah itu. Wah enak banget gitu kan, wow. Jadi luar biasa sekali ya. Padahal saya tahu banget mungkin Mas Alif tuh hebat. Dia bisa kok lebih hebat daripada sekarang gitu, dengan cara kerja kerasnya dia. Dan tanggapannya tentang dia penggelapan dana itu gimana sih? Kabar berita dengar ya gimana? Sebenarnya itu kan saya sesuai sidang, kan dia yang membuat saya. Dia ngelis semua aset-aset saya. Dia sendiri yang ngelis semua ini sampai dia menominalkan sendiri gitu. Padahal tahu dari mana dia nominal seperti itu, kan saya yang beli gitu kan. Semua surat-suratnya kan di saya. Kalau memang ada uang dia mungkin surat-suratnya nggak akan di saya tuh. Ya. Neng, calon yang baru ini respon orang tua gimana? Baik nggak atau gimana? Menurut orang rumah. Ya kita ceritain bahwa memang kita punya masa lalu yang sama, gagal dalam rumah tangga.